Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini 14 Maret 2025, hari ke-33 dari 40 hari doa dan puasa Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini di bawah tema mengajar anak dan remaja berdoa. Nats firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Berdoa sangat penting bagi anak dan remaja, karena di hadapan Tuhan mereka begitu penting. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa merekalah pemilik kerajaan surga. Sekalipun anak-anak dan remaja mereka muda, tetapi Allah menaruh kemampuan, potensi kepada mereka untuk dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya melalui kehidupan mereka. 1 Timotius 4 ayat 12. Gereja yang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak hanya mengajar orang-orang dewasa untuk berdoa, mereka juga mengajar anak-anak dan remaja sebagai anggota gereja untuk berdoa. Tuhan sendiri menjanjikan akan mencurahkan roh-Nya atas semua manusia. Itu berarti termasuk anak dan remaja, sehingga mereka juga memiliki roh Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 17. Inilah alasan mengapa penting bagi gereja mengajar anak dan remaja untuk berdoa. Karena dalam diri mereka sudah ada benih kerajaan surga. Dikatakan mereka pemilik kerajaan surga. Ini adalah potensi yang perlu dirawat, ditumbuhkan agar berbuah dan berdampak bagi kerajaan surga. Ada cara-cara praktis untuk mengajarkan anak dan remaja berdoa. Yang pertama, anak dan remaja belajar berdoa melalui berdoa. Ajaklah mereka mengikuti pertemuan-pertemuan doa. Doa bukan hanya diajarkan, tetapi akan lebih efektif bila itu dicontohkan. Hal yang kedua, berilah kesempatan kepada mereka untuk mulai berdoa. Dan yang ketiga, beri kesempatan kepada mereka untuk mendengar sendiri suara Tuhan seperti yang dialami oleh Samuel. 1 Samuel 3 ayat 7 katakan, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Pada saat itu tuannya Imam Eli memberi kesempatan kepada Samuel sendiri untuk mendengar suara Tuhan. Bagian keempat, berdoalah dengan doa-doa besar. Kemudian saksikan kepada mereka setiap jawaban doa dari Tuhan. Sehingga anak dan remaja ini mereka dapat menyaksikan sendiri kuasa Tuhan atas jawaban-jawaban doa. Mari kita aplikasikan ini di dalam gereja. Bawalah anak dan remaja dalam setiap pertemuan-pertemuan doa. Lalu beri kesempatan bagi anak dan remaja untuk berdoa di dalam setiap pertemuan doa. Kemudian saksikan kepada mereka, ceritakan kepada mereka setiap jawaban-jawaban doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebagai gereja, kami minta berilah kemampuan kepada kami untuk dapat mengajar dan menjadi teladan bagi anak-anak kami untuk berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menaruh benih dalam kehidupan mereka. Karena itu mampukan kami untuk mengajarkan mereka berdoa. Sehingga benih itu dapat bertumbuh, berkembang Tuhan. Dan akan menggenapi
setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.